Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di layar ini adalah alat peraga belajar ilmu tajwid. Nah, yang warna hijau ini adalah hukum tajwid, yaitu hukum 6, yaitu berbicara tentang hukum nun mati, ikhfa, izhar, kemudian juga bicara tentang iklab dan lain-lain. Yang warna merah ini adalah hukum mad, hukum panjang bacaan, edisi hukum panjang bacaan. Semua baik yang hukum mad asli ataupun mad tabi'i. Ada 17 mad hukum panjang bacaan. Yang warna pink ini adalah sifat huruf, yaitu sifat-sifat huruf di dalam Al-Qur'an. Nanti ada 17 ya, mutadadah dan gairu mutadadah. Ini sangat penting. Yang warna ungu ini adalah indeks mushaf Al-Qur'an, dan yang biru ini adalah makhraj huruf mulai dari awal belajar biasa. Cuma yang ingin kita sampaikan kepada sahabat-sahabat muslimin di Malaysia adalah yang berwarna merah muda ini, yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. 3 macam ini yang paling utama yang akan kita sampaikan untuk diedarkan di kerajaan Malaysia. Hukum 6 ini, alat peraga hukum 6 ini berbicara tentang banyak hal dalam ilmu tajwid, tapi yang berbicara hanya masalah hukum bunyi bacaan. Mari kita akan lihat. Ini alat peraganya. Ini dinamakan dengan metode harfin al-Banjari. Metode harfin itu metode huruf dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Semua huruf dari alif sampai ya ini dia mempunyai hukum di dalam Al-Quran. Kita contohkan, panah ini kita arahkan ke huruf alif. Nah, huruf alif ini nanti memiliki banyak hukum di dalam Al-Quran. Nah, ini banyak hukum huruf alif ini. Pertama adalah kita lihat yang warna merah ini, hukumnya izhar. Hukum izhar ini adalah hukum dibaca jelas. Huruf alif ini selain izhar dia juga mim mati bertemu alif, hukumnya izhar syafawi. Kalau tadi nun mati bertemu alif, hukumnya adalah izhar halki. Ini hukum nun mati. Semuanya ini mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha. Terus dia tidak hanya berbicara tentang hukum, dia juga berbicara misalnya huruf ta. Ya, nun mati atau tanwin berjumpa huruf ta, hukumnya secara nun mati tanwin dia ikhfa hakiki, jadi baca samar. Tetapi huruf ta sendiri secara bunyi huruf, yang warna biru ini bunyi huruf qalqalah dan isti'la, dia memantul dan dia besar. Jadi udah ada penjelasannya di sini, memantul dan besar. Masih dengan panah yang mengarah ke huruf ta, ya, ke huruf ta. Kalau mim mati bertemu huruf ta, maka hukumnya izhar syafawi. Jelas ya, dibaca jelas di bibir, izhar syafawi. Nanti kita akan lihat contohnya di sini, papan contoh. Kalau kita arahkan ke ta, kita langsung mencari huruf ta, nanti akan kita lihat contohnya. Huruf ta masih huruf ta juga, kita jangan geser-geser dulu, huruf ta juga. Mad lazim harfi, dia sering di depan membuka surah. Toha misalnya, dua harakat. Mad lazim harfi muhaffaf, karena dalam kurung terkategori dia sebagai muhaffaf. Berdiri dari 2 kata, 2 ejaan huruf, maka panjangnya 2 ketukan. Kalau huruf ta bertemu dengan huruf ta, dia jenis dan sifatnya sama, dia tergolong dalam idgham mutajanisain. Jadi huruf ta ini dia secara non mati dia ikhfa hakiki, kemudian dia secara mim mati izhar syafawi, kemudian dia secara lam ta'rif syamsiyah, secara bunyi huruf ta ini qalqalah, dia tergolong juga isti'la besar dan qalqalah memantul. Dia kalau di depan surah, pembuka surah, dia tergolong dibaca 2 ketukan karena dia mad lazim harfi muhaffaf, dan dia secara jenis dan sifat huruf juga mutajanisain. Mana contohnya huruf ta ini? Kita lihat huruf ta. Kita ambil papan contoh huruf ta. Nah, ini huruf ta tadi syamsiyah, contohnya at-tariq. Ini contoh isti'la. Kemudian dia contoh mutajanisain, isti'la, qalqalah, ikhfa, dan semua yang tertera di sini dia langsung lihat papan contohnya di box ini. Jadi memudahkan anak-anak langsung hafal, langsung mengerti ilmu tajwid hanya dalam hitungan beberapa detik saja menggunakan alat ini. Semuanya lengkap di sini dari alif sampai huruf ya.
Ini tadi hukum bunyi. Hukum bunyi ada 6 hukum, non mati, mim mati dan macam-macam, qalqalah, isti'lah. Ini ada juga namanya hukum mat ya, tentang panjang bacaan di dalam Al-Qur'an. Ini alat peraganya. Di box ini sudah lengkap keterangannya berhubungan dengan alat ini, adalah box bagian inside, bagian dalam, dan juga di bagian luar. Kita lihat dulu. Ini ada nomornya ini. Jadi mulai dari mat asli pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat. Mat asli ini fathah. Ini alif didahului oleh fathah, dan kemudian ini ada juga mat asli waw didahului oleh dhammah, dan ya didahului oleh kasrah baris bawah. Jadi nomor 1, 2 dan 3 ini mat asli. Nah, baru cabang-cabang far'inya, mat wajib mutasil, di sini mat jaiz, kemudian mat silah qasirah, kemudian di sini mat silah tawilah, mat badal, kemudian mat arid lis sukun, mat iwad, kemudian mat tamkin, mat faraq, dan mat lazim kilmi musaqqal, terus sampai ke 17 ini adalah mat lazim harfi musyba'. Jadi di sini dia mudah sekali. Misalnya kita ke mat lazim harfi musyba' nomor 16. Sini ada contohnya Yasin, itu mat lazim. Mat artinya apa? Artinya mat ini kita lihat di sini artinya. Jadi di sini arti pertama artinya mat artinya panjang. La harfi itu artinya adalah huruf. Ini artinya huruf. Kemudian muhaffaf artinya adalah ringan. Artinya adalah ringan. Jadi dia ini adalah panjang, pasti dan ringan.